Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka puasa kepada para pemirsa Akademi Hikmah Channel yang budiman. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Kultum Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial Bapak Dr. Anidi yang nanti akan menyampaikan tentang pesan moral puasa Ramadan. Baik, sebelum kita mulai kultum, kita mulai dengan menyanyikan Indonesia Raya. Baik, dalam acara Ramadan 1444 Hijriah ini kita mengangkat tema besar tentang Ramadan penuh berkah. Dan Pak Dr. Anidi nanti akan menyampaikan bagaimana sebenarnya pesan moral dari kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Monggo kepada Pak Dr. Anidi kami berikan waktu dan layar. Baik, terima kasih banyak Pak Wahid, Ustadz Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat Akademi Hikmah Channel. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan Islam, kesehatan lahir batin sehingga hari ini kita sudah memasuki hari ketiga puasa kita di bulan suci Ramadan. Ini merupakan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala masih bisa kita melaksanakan dengan baik. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemberi peringatan sekaligus pemberi kabar gembira kepada seluruh umat manusia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Beberapa hari lalu menjelang memasuki bulan suci Ramadan, semua umat muslim termasuk non-muslim mengucapkan
marhaban ya Ramadan. Ucapan ini ketika kita kembali kepada penggunaan bahasa Arab, ada hal yang sama juga dengan istilah atau menggunakan kalimat ahlan wa sahlan. Artinya juga adalah ungkapan selamat datang. Kedua kalimat ini atau penggunaan bahasa ini, marhaban dan ahlan wa sahlan, ternyata pada sisi penggunaan itu mengalami perbedaan yang sangat mendasar. Marhaban ya Ramadan itu ditujukan kepada tamu yang sangat mulia, tamu yang agung. Tamu ini kita terima dengan lapang dada, dengan hati yang luas, di mana tamu tersebut adalah puasa Ramadan. Berbeda dengan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu digunakan bagi seseorang yang kedatangan sahabatnya, keluarganya dari jauh atau dari negeri orang, maka orang Arab mengatakan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya sohib, ya akhi. Seperti itu. Sehingga ini yang perlu difahami bersama oleh kaum muslimin dan muslimat. Kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang hari Ramadan. Yang kita jemput adalah tamu Allah untuk mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita coba merenung kembali. Sesungguhnya bulan suci Ramadan ini disyariatkan itu ketika setelah Nabi kita Muhammad SAW berada di Madinah tahun kedua Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Di sana puasa Ramadan disyariatkan dan diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ayat ini memberi penjelasan kepada umat Islam bahwa kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ayat ini sesungguhnya yang menjadi bekal kaum muslimin dan muslimat. Apa sesungguhnya, apa yang menjadi target utama puasa kita di bulan suci Ramadan ini? Oleh karena itu paling tidak ada 3 target puasa yang harus kita raih, yang wajib kita raih oleh kita umat Islam. Yang pertama adalah yang disebut dengan puasa ibtidai. Puasa ibtidai adalah puasa 10 hari pertama yang dilakukan oleh umat Islam, di mana pada saat itu umat manusia, umat Islam harus tahapan inilah yang disebut dengan puasa fisik, puasa jasmani, puasa sikap. 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Sehingga puasa ini tahapan yang disebut dengan puasa ibtidai. Kemudian yang kedua adalah puasa sanawi. Puasa sanawi ini di hari ke-11 sampai hari ke-20. Disinilah umat Islam diperhadapkan dengan berbagai tantangan iman.
yaitu di 11 hari sampai ke 20 hari yang akan datang. Kita diperhadapkan dengan perlawanan hawa nafsu. Inilah ketika kita mampu bertahan, maka kita akan bisa menyeberang ke tahap puasa ketiga yang disebut dengan puasa aliyah. Puasa aliyah ini, terkadang kalau kita melihat jamaah masjid kita sudah mulai kurang, karena akan betul-betul terlihat mana yang disebut dengan puasa yang ihtisab dan puasa yang bertakwa. Ini terkadang jamaah kita sudah mulai surut jamaah sholat tarawih dan witirnya di hari-hari 21 sampai terakhir 29 atau 30 hari. Dan banyak umat manusia, umat Islam sudah banyak meninggalkan jamaah-jamaah sholat tarawih, sholat witir, dan kegiatan-kegiatan ibadah puasa lainnya. Di sana kita diperhadapkan dengan tantangan dunia, di mana pada saat itu mal-mal sudah mulai ramai, pasar-pasar sudah mulai ramai. Di sini diuji kekuatan iman kita. Di sini diuji siapa yang bertakwa, siapa sungguhnya yang dipilih oleh Allah di hari 21 sampai ke 29 atau ke 30. Inilah yang disebut dengan puasa rohani, puasa menuju jalan Lailatul Qadar. Ini harapan kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Puasa ibtidai kita laksanakan dengan baik, tuntas. Dan selanjutnya puasa sanawi, hari ke-11 sampai hari ke-20. Ini juga tetap kita laksanakan, kita hadapi dengan baik. Dan yang terakhir, puasa menuju Lailatul Qadar untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Justru ini yang betul-betul kita jaga. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, kita coba melihat, mengkaji, memahami lebih jauh bagaimana sungguhnya implementasi la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Bagaimana sungguhnya orang bertakwa itu? Bertakwa itu kalau kita lihat, kalau kita bawa kepada kaidah bahasa Arab, jadi takwa itu berasal dari bahasa Arab yang akar katanya waqo yaqi, yaqo, yang artinya terjaga, terkendali. Nah, dari penjelasan ini, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-taqi muljam, bahwa orang bertakwa itu terkendali lidahnya, terjaga lisannya, terjaga sikapnya, karena ada prinsip kehati-hatian. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Umar bin Khattab pernah berdialog dengan Ubay bin Ka'ab. Yang mereka diskusikan adalah implementasi takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Umar bin Khattab bertanya seperti ini. Hai Ubay bin Ka'ab, pernahkah engkau melintas di jalan yang penuh duri? Pernahkah engkau melintas di jalan yang terjal? Ubay bin Ka'ab menjawab ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kembali, apa yang kita lakukan hai sahabat Rasulullah? Umar bin Khattab menjelaskan, menguraikan dengan gamblang, dengan tuntas. Umar bin Khattab menjelaskan kepada Ubay bin Ka'ab, hai Ubay bin Ka'ab, ketika kita melintas di jalan yang penuh duri, di jalan yang penuh lubang, di jalan yang terjang, maka supaya kita bisa menyeberang di seberang sana dengan baik, kita harus hati-hati. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini, kita diperhadapkan dua jalan. Dua jalan ini
satu yang menjadi pedoman kita adalah prinsip kehati-hatian. Manusia diperhadapkan dengan dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Pada surah As-Sams ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah mengilhami manusia kepada dua potensi, yaitu potensi fujur, potensi kejahatan, dan potensi kebaikan, kemalaikatan. Sehingga hakikatnya dalam kehidupan manusia itu terdapat dua alam. Ada yang disebut dengan alam al-bu'dul malakut, alam kemalaikatan. Itu ada pada diri manusia. Tetapi ingat, juga manusia tidak terlepas dengan yang disebut dengan alam al-bu'dul bahimi, alam setania, alam kebinatangan. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka untuk bisa terus berada kepada alam al-bu'dul malakut, maka takwa yang menjadi implementasi kehidupan sehari-hari adalah prinsip kehati-hatian. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mari bersama kita saling mengingatkan kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Tantangan kita saat ini sangat luar biasa. Tantangan global sangat luar biasa. Tantangan umat Islam sangat luar biasa. Oleh karena itu, tantangan-tantangan ini ada dua hal pokok yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah kemampuan pengetahuan. Ada moral pengetahuan, ada modal pengetahuan, dan yang kedua adalah moral, kemampuan moral, modal moral yang kita persiapkan. Saya kira ini, terima kasih banyak pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya dan manfaatnya. Lebih dan kurangnya mari kita saling memaafkan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Eh, Terima kasih Pak Dr. Anidi atas kultum Ramadan yang menginspirasi. Nanti para pemirsa Akademi Hikmah Channel bisa menuliskan komentar di kolom chat di YouTube. Kita ketemu kembali dalam acara kultum Ramadan dalam sesi yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Anidi dan kepada para pemirsa sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Oke. Happy. Salam semuanya. Salam Pak Sam, Pak Dekan, Pak Kiai. Salam.